Hai Sobat Budaya, perkenalkan nama saya Yunda Wirjayani, salah satu podcaster pada hari ini. Saat ini saya sedang di Mojokerto, di Pendopo Graha Maja Mojokerto. Saat ini saya sedang di kantor Bupati Mojokerto dan saat ini saya juga bersama narasumber yang sangat penting dan sangat berpengaruh di Mojokerto. Mohon perkenalkan diri, Bu. Ya, terima kasih. Jadi saya Ikhwina Fahmawati, Bupati Mojokerto, dan terima kasih rawuhnya di kantor Bupati Mojokerto. Baik, berbicara tentang tanggapan sosialisasi tadi, Bu, ya. Bagaimana tanggapan sosialisasi dan bincang budaya pada hari ini? Oke, matur nuwun sangat. Jadi sebetulnya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, dan tentu ini menjadi bagian yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek ini hadir di Kabupaten Mojokerto untuk bisa memberikan informasi terkait dengan zonasi di wilayah Cagar Budaya Trowulan yang tentunya ada di Kabupaten Mojokerto dan Jombang, sehingga semua pihak itu akan tahu gitu loh, di mana sih titik-titik zonasi itu dan kemudian keberuntukannya. Nah, ini akan bisa membuat masyarakat nanti tidak hanya tahu tapi juga bisa berperan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa saling mengingatkan, saling menjaga terkait dengan pelestarian cagar budaya Trowulan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Baik, terkait tema tadi tentang budaya, menurut Ibu budaya itu seperti apa sih? Jadi kembali pada kata asalnya ya, budi dan daya. Jadi ini merupakan satu hasil dari pemikiran, usaha dari masyarakat, dalam hal ini manusia, di suatu wilayah tertentu yang kemudian hasil ini menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari aktivitas masyarakat itu sendiri dan akhirnya kemudian menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, menurut Ibu juga, kalau di Mojokerto itu kebudayaannya apa saja sih, Bu? Jadi kalau di Mojokerto ini dari tahun ke tahun, kalau kita bicara masalah budaya, ini tidak lepas dari apa ya istilahnya akulturasi ya, pengaruh-pengaruh dari bagaimana proses penciptaan itu sendiri sampai kemudian ada pengaruh-pengaruh dari berbagai sisi begitu ya. Nah, kalau kita bicara Kabupaten Mojokerto ini, kita bersyukur bahwa Mojokerto itu dalam catatan sejarah merupakan dulunya pusat dari Kerajaan Majapahit, sehingga tentu tidak lepas dari berbagai budaya-budaya yang tentunya itu berasal dari zamannya. Betul. Nah, cuman itu terjadi kira-kira apa ya istilahnya kurang lebih 7 abad yang lalu ya, yang lampau ya, sehingga kemudian dari berbagai masa ada pengaruh-pengaruh budaya yang memang masuk ke wilayah Kabupaten Mojokerto yang kemudian mempengaruhi dari masa ke masa, mulai dari masa kerajaan sesudah Majapahit, kemudian pada masa sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan itu sendiri, pasca kemerdekaan, kemudian pada saat Orde Baru, pada saat reformasi. Jadi setiap masa ini kan kemudian ada pengaruh-pengaruh. Nah, cuman kita berupaya bagaimana kemudian budaya yang sudah dari zaman dulu ada ini harus kita lestarikan. Nah, di Kabupaten Mojokerto sendiri ini ada di berbagai sisi kehidupan sih. Ada yang jelas ini yang rutin dilakukan masyarakat ini ruah desa. Ruah desa, betul sekali. Ruah desa itu ini salah satu budaya di Kabupaten Mojokerto itu yang selalu dilakukan loh setiap tahun. Itu khususnya pada dusun-dusun. Ini benar-benar sakral sekali itu kalau di dusun-dusun yang mereka punya mata air. Ya, jadi itu sebagai bentuk. Jadi itu beberapa dusun di desa yang ada di wilayah Pacet Rawas. Jadi mereka itu melakukan ruah desa, di mana pada saat ruah desa itu mereka memberikan
semacam sedekah gitu yang mereka yakini. Mereka harus bikin sendiri makanan-makanan itu untuk disedekahkan kepada orang lain. Mereka nggak boleh makan, nggak boleh ikut makan. Mereka bikin sendiri. Nah, sebagai bentuk upaya bahwa sedekah itu mereka berikan kepada sesama supaya Tuhan yang Maha Kuasa itu tetap memberikan mata airnya itu terus mengalir seperti itu. Tapi ada juga ini yang juga dilakukan Ruat Agung Nuswantoro. Kalau ini dilakukan di setiap awal tahun. Nah, iya tahunnya ikut tahun Jawa. Nah, ini ada Ruat Agung Nuswantoro sama sekarang ini kan ini masa-masa suro ya. Nah, itu di Kabupaten Mojokerto itu ada Ruat Agung Nuswantoro. Pada saat itu jadi ada beberapa yang memang diruat di awal tahun gitu ya. Nah, kemudian mereka jadikan satu ruatannya, terus ini juga istilahnya meruat Nusantara lah istilahnya seperti itu. Nah, di situ tuh nanti akan banyak apa ya simbol-simbol. Sebetulnya namanya mungkin ya semacam sesaji, tapi ini merupakan satu simbol bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana ada intervensi dari Yang Maha Kuasa, kemudian peran ayah dan ibu, bagaimana mereka kemudian tidak boleh lupa dengan asal usulnya, sama seperti itu bahwa mereka nanti akhirnya akan juga kembali kematian, akan jadi kematian, mereka akan kembali lagi ke bumi seperti itu. Jadi banyak sekali simbol-simbol yang ini merupakan apa ya istilahnya pengingat ya. Kalau di awal tahun itu ada pengingatan bagi manusia bahwa ini loh hidupmu itu seperti ini dan nanti akan berakhir juga seperti ini, sehingga dalam memanfaatkan waktu hidupmu itu kamu tuh harus banyak berbuat baik, misalkan seperti itu. Itu salah satunya. Belum lagi yang lain-lain ya, ada hubungannya dengan makanan, itu kan dari upacara-upacara ya, ada hubungannya dengan makanan, ada hubungannya dengan apa istilahnya itu tari-tarian ya, ada tarian yang hiburan, ada tarian tradisi, pakaian juga ya, pakaian juga itu bagian dari budaya seperti itu, banyak sih. Baik. Sebagai seseorang yang sering menghadiri undangan-undangan kebudayaan Cibu, bagaimana antusias masyarakat Mojokerto terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di Mojokerto? Sejauh ini, syukur alhamdulillah masyarakat itu sangat positif responnya. Nah, salah satunya nih, misalkan di Kabupaten Mojokerto ini ada seni bantengan ya, seni bantengan. Nah, seni bantengan di mana ada seni bantengan tuh masyarakat tuh responnya luar biasa. Mereka pasti akan senang hati berbondong-bondong untuk nonton dan menikmati seni bantengan tersebut. Gitu ya, bantengan di Kabupaten Mojokerto. Makanya ini kita mengupayakan. Jadi Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021 kita punya event namanya Majafest. Ya, Majafest yang eventnya itu memang kita ingin mengangkat semua budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Tahun ini nanti Majafest dilaksanakan tanggal 3 sampai 5 Agustus. Dan kita ada festival 100 bantengan. Dari seluruh Kabupaten Mojokerto, gitu ya, mereka akan tampil di tempat Majafest kita di lapangan Pacing, dan nanti masyarakat bisa menikmati bagaimana bantengan itu nanti. Termasuk kita juga ada tari pemecahan rekor muri 500 penari Mojoputri. Banyak sekali ya, Bu? Iya, 500 masih 500 karena masih ngawalin ya. Termasuk nanti kita ada festival sambal wader. Oh, sambal wader. Sambal wader. Jadi itu juga salah satu merupakan makanan khas di Kabupaten Mojokerto karena Mojokerto ini kan banyak sungai ya. Jadi saya bilang bahwa kita punya mata air, kita punya daerah resapan air, sehingga kita punya sungai-sungai yang mengalir ke hilir begitu ya. Nah, ikan wader ini adalah ikan khas di sungai yang mengalir. Jadi ini susah kalau dibudidayakan di kolam yang airnya tidak mengalir, memang mengalir. Dan itu diyakini bahwa dulu wader ini adalah makanan dari Raja-Raja Majapahit, gitu, pembesar-pembesar dari kerajaan Majapahit, gitu. Sehingga kemudian di Trowulan ini kalau kita datang ke sana tuh banyak warung-warung sambal wader. Atau pecel wader gitu ya. Jadi itu wader digoreng kering gitu ya. Terus kemudian dibuatkan sambal terasi dengan lalapannya, dimakan dengan nasi hangat, nasi putih hangat. Itu luar biasa dan banyak orang datang ke sini itu hanya untuk menikmati sambal wader atau pecelan wader itu. Sangat enak sekali, Bu. Nah, ini kita jadikan event tahunan. Kita sudah memulai kemarin, kita mengulek 1000 layah sambal wader tahun kemarin, dan ini nanti akan kita jadikan event tahunan festival sambal wader
di mana nanti dari semua komponen masyarakat ini kita akan menyajikan sambal wader di layah, dan kebetulan juga di salah satu desa di Kabupaten Mojokerto ini ada desa Melaten itu merupakan sentra pembuat layah. Jadi nanti mereka akan makan sambal wader di layah dan kita akan bagikan secara gratis di masyarakat. Nanti simbolisnya kita akan ngulek bareng sambal wader di layah yang besar. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi kita bisa konsisten untuk bisa menjadikan event tahunan di Majafest seperti itu. Sangat seru sekali. Iya, jadi masyarakat antusias, masyarakat kita masih ini apa ya, masih menikmati dan mempertahankan. Itu terbukti kalau apa ya, ada orang minyak gawe itu mereka masih apa ya istilahnya memberikan atraksi-atraksi yang ini merupakan budaya lokal di wilayah Kabupaten Mojokerto. Jadi selain ada bantengan juga biasanya kalau rumah-rumah desa itu pasti ada wayang. Iya, pasti ada wayang. Pasti. Kalau kadang-kadang hiburannya juga ludruk ya. Ini ludruk ini juga bagian dari Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Baik. Menurut Ibu, bagaimana cara masyarakat Mojokerto melestarikan kebudayaan di lingkup Mojokerto? Jadi harus kita jadikan betul-betul bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Maka itu akan menjadi lestari. Jadi misalkan gitu ya, ini ruatan, ini bagaimana kita terus ruatan, bagaimana dalam ruatan tersebut kemudian ada wayang, ada apa ya istilahnya bagian-bagian apa simbol-simbol yang harus kita sajikan. Kemudian ada satu lagi sih yang belum saya sebutkan tadi, Kabupaten Mojokerto ini punya pakem pengantin Mojo Putri. Dan ini dulu dan ini sudah dipatenkan. Jadi Kabupaten Mojokerto ini dulu pada zaman pemerintahan Pak Bupati almarhum ya Mahmud Zain itu sudah pernah ada satu kajian ya dari para budayawan, para ahli sejarah, kemudian sudah disetujui oleh DPRD dan sudah diperkadakan begitu ya, bahwa kita punya busana khas Kabupaten Mojokerto dan itu selalu kami pakai pada saat hari jadi Kabupaten Mojokerto dan pada saat kita semua menghadiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini kegiatan-kegiatan adat gitu ya, saya tahu pakai itu gitu ya. Terus kemudian selain itu juga Mojo Putri. Jadi pengantin yang ini baru saja kemarin kami melakukan seminar supaya para apa ya istilahnya prias manten yang baru-baru, yang muda-muda, para makeup artist gitu ya, itu mereka ngerti bahwa Kabupaten Mojokerto itu punya pakem Mojo Putri. Jadi itu semua diambil dari gambaran-gambaran apa ya busana yang dipakai oleh ratu dan raja pada saat zaman kerajaan Majapahit. Warnanya pun juga diambil dari warna yang pada saat itu yang banyak dipakai itu kan warna-warna alam ya, warna kuning kunir sama warna hijau pandan. Nah itu menjadi warna yang apa istilahnya utama dari pakaian selain hitam itu. Terus kemudian sanggulnya itu di beberapa apa ya istilahnya arca ya, itu sanggulnya putri-putri Majapahit itu kan sanggulnya ukel. Jadi naik ke atas, kayak keong gitu ya. Nah itu juga dipakai di situ. Begitu juga berbagai perhiasannya itu semuanya sudah disesuaikan dengan gambaran-gambaran yang ada di apa ya peninggalan-peninggalan ya, cagar-cagar budaya yang tersisa seperti itu. Yang kita berusaha wujudkan dan itu sudah dipakemkan seperti itu. Nah sehingga upayanya adalah ya menjadikan budaya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan menjadi lestari. Baik. Untuk Ibu nih, pesan untuk generasi muda terhadap kebudayaan itu bagaimana? Jadi kebudayaan kita ini merupakan bagian dari identitas. Jadi diri kita dikenal itu karena budaya yang kita miliki. Kita dikenal sebagai diri kita dikenal sebagai keturunan dari siapa, dari kalangan apa ya pendahulu kita yang mana, itu dari budaya yang kita pertahankan. Nah karena ini merupakan bagian dari jati diri, maka jangan sampai jati diri itu kemudian memudar atau hilang, bahkan hilang. Nah jadi generasi muda supaya tetap punya hubungan jati diri bahwa mereka ini keturunan dari siapa, leluhurnya siapa, nenek moyangnya siapa, maka harus dipertahankan dan harus dilestarikan budaya tersebut. Jangan lupa follow akun Budaya Saya, Perlindungan Kebudayaan, dan BPK Wilayah 11. Terima kasih.